Selamat malam Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara-saudari dan anak-anak sekalian. Salam sejahtera, kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus beserta kita semua. Di ibadah keluarga malam ini kita akan menghayati dan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Martina Saertian Miru dengan tema Melindungi yang Lemah. Mari berdiri kita memuji Tuhan dari PKJ 219 bait 1 dan 2. Di saat ini kuangkat tembang. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk bersyukur dan menyembah-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menghimpun kami di rumah masing-masing untuk memuji dan mendengar firman-Mu. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami sehingga kami layak sujud di hadapan-Mu dan bersekutu dengan-Mu. Kami serahkan ibadah malam ini ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Mari kita bermazmur dari Mazmur 34 ayat 7 sampai 11.
Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda melana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 61. Tuhan ajarlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk. Iya, saudara-saudara yang berkati Tuhan, Bapak, Ibu, anak-anak, orang tua, bahkan juga oma opa yang sementara duduk di rumah untuk beribadah. Mari kita berdoa sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita satu di dalam doa. Menikmati kasih karunia Tuhan dalam perjalanan ini, kami ada di hadapan-Mu. Oleh karena itulah kami menyembah Engkau Tuhan kami. Sambil terus bersyukur Tuhan Engkau menjumpai kami lewat firman-Mu. Ketika kami akan melepaskan kelelahan dan keletihan kami masuki malam ini. Mempercayakan kehidupan kami kepadamu, supaya kami memiliki kekuatan melalui Roh-Mu yang kudus. Sehingga firman yang kami baca dan dengarkan bersama, mampu kami nikmati dan kami jalani hidup ini di dalam tuntunan kebenaran firman itu. Bersabdalah bagi kami karena kami siap sebagai anak-anak-Mu untuk mendengarkan dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab Perjanjian Lama. Alkitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 21 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Alkitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 21 ayat 26 sampai ayat yang ke-27 yang menyatakan, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka,
pengganti kehilangan giginya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, dipersilakan duduk kembali saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini dan malam ini saudara-saudara kita jumpa kembali dalam situasi yang memberikan sukacita tentunya ya. Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah persekutuan keluarga. Sekalipun hanya melalui online ya. Saya menyapa dulu yang di rumah, oma opa tentunya. Tante om, saudara-saudara, anak-anak yang sementara duduk untuk beribadah. Tema kita hari ini dari kitab Keluaran tentang melindungi yang lemah. Saudara-saudaraku, dunia ini akan lebih baik kalau orang-orang yang ada di dunia ya, ada di dunia ini tidak hidup untuk dirinya sendiri atau hanya memikirkan kehidupan ini punya dia begitu. Lalu dia memperlakukan hidup ini semau apa yang ia mau begitu ya. Nah, kalau orang dunia memperlakukan hidup ini semau dia, maka umat Allah atau umat Tuhan yang tentunya kita sebut sebagai orang Kristen, orang percaya, tentunya hidup ini yang kita tahu persis sebagai anugerah Allah itu harus dipakai sebagai penanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab pada Sang Pemberi kehidupan ini. Jadi tidak semena-mena, ada aturan main yang tentunya itu ada dalam Alkitab. Ya, nah ini yang mau disampaikan oleh Tuhan Allah kepada umat Israel. Supaya umat Israel itu ada semacam apa ya? Kalau kita di dunia ini, kita ada di lingkup kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, maka gereja umat percaya itu punya keunikan tertentu. Kita bersekutu bersama, kita melayani dan bersaksi, tetapi juga kita mengasihi sesama. Ya, dalam segala kehidupan bersama. Nah, umat Israel itu adalah umat Allah yang dipilih oleh Allah, dikuduskan oleh Allah dan menyatakan juga kehadiran mereka untuk Yahweh supaya bangsa-bangsa yang lain tahu tentang siapa Yahweh mereka. Oleh karena itulah ada keistimewaan tertentu dari bangsa Israel, tidak hidup semena-mena. Tetapi ada aturan-aturan main yang harus ditaati. Nah, salah satunya adalah bagaimana peraturan itu harus ditaati oleh umat Israel terhadap kehidupan sesama atau hidup dengan sesama manusia. Seperti itu. Jadi bagaimana mereka memperlakukan budak ya, memperlakukan orang-orang yang lemah itu harus tidak semena-mena gitu. Tetapi ada penghayatan bahwa budak ini pun punya harga diri, punya hidup yang mereka harus hargai seperti itu. Maka saya mengajak saudara-saudara untuk mari kita menyingkapi apa yang disampaikan oleh kitab Keluaran ini. Nah, tadi saya katakan bahwa dunia ini akan aman kalau orang-orang yang ada di dunia ini hidup tidak hanya untuk diri sendiri. Yang kita bilang itu ego ya, tetapi hidup untuk orang lain. Sebab kenyataan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa begitu banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat karena orang-orang hidup dan menutup mata terhadap orang lain di sekitarnya. Itulah sebabnya Allah mengingatkan bangsa Israel agar peduli kepada sesama mereka. Apakah yang harus dilakukan terhadap sesama? Nah, pembacaan kita tadi dari Keluaran 21 ayat 26 dan ayat 27 memaparkan bagaimana umat Israel harus bersikap adil, bagaimana umat Israel harus memperlakukan para budak itu sesuai dengan aturan yang sudah Tuhan berikan. Nah, hukum Taurat itu dibuat untuk mengatur kehidupan umat Allah
agar umat itu kudus di hadapan Allah dan bertanggung jawab serta peduli ya, terhadap sesama. Memang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, oma opa dan anak-anak, ada beberapa hal ya, terutama misalnya kalau kita yang hidup di dunia modern sekarang ini, mengkali kita akan katakan peraturan-peraturan itu sepertinya tidak adil ya. Tetapi kalau di dalam kitab ini, dalam perjanjian lama, itu umat Israel harus taat ya. Nah, kita harus ingat bahwa perbudakan yang terjadi di dunia kafir itu yang mengatur seluruh kehidupan budak itu. Nah, hukum Taurat itu jauh lebih adil dan manusiawi, dan itu harus dilakukan oleh umat Israel. Nah, tujuan peraturan-peraturan yang diberikan pada Nats ayat 26 sampai 27 ada dua hal. Yang pertama, dikatakan peraturan ganti rugi dan pembalasan diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada pembalasan yang berlebihan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu ada dalam pembacaan sebelumnya, ayat sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat dari ayat 24 dan ayat 25. Bukan dilaksanakan untuk main hakim sendiri, melainkan untuk mencegah pembalasan yang berlebihan. Demikian juga kerugian materi hanya diganti dengan materi. Nah, hal yang kedua, dalam kasus ketidaksengajaan ada perbedaan. Tidak mendapat hukuman dengan pembayaran ganti rugi, itu ayat sebelumnya. Jadi sering saya katakan Bapak Ibu, kalau kita baca satu perikop itu, kita tidak hanya membaca ayat 1 atau ayat 2 saja. Kita tidak membaca ayat 26 dan ayat 27 saja, tapi ada kesenambungan dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Sehingga kita tahu cerita yang benar gitu ya. Makanya saya mengajak Bapak Ibu bahwa peraturan-peraturan ini menegaskan bahwa setiap anggota umat Allah harus memiliki kepedulian dan tanggung jawab satu sama lainnya. Ya, tadi saya bilang ada juga di ayat 18 dan ayat 19. Pada saat yang sama setiap umat Allah harus menjaga diri dan lingkungannya agar tidak menjadi penyebab masalah bagi orang lain. Itu ada di ayat 23, ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Nah, saudara-saudaraku, perbudakan jelas melanggar prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia. Nah, nats kita ya, kalau Bapak Ibu lihat dari pasal ke-21 itu, kita lihat bersama itu kan dibilang tentang hak-hak perbudakan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di situ maka dikatakan nats kita ini mengkritisi bagaimana hidup sebagai umat Allah dalam budaya yang menerima perbudakan sebagai kelasiman. Prinsip kemanusiaan yang berbelas kasih diterapkan dalam kasus perbudakan ini. Itu dalam aturan sehingga umat Allah dalam hal ini umat Israel harus patuh. Makna yang kita dapat dari pembacaan kita tadi ayat 26 dan ayat sampai ayat 7 ini adalah bahwa soal budak itu adalah manusia, bukan barang kepunyaan tuannya, sehingga bisa diperlakukan semena-mena. Tindak kekerasan terhadap budak laki-laki maupun perempuan harus diberhentikan. Ya, kalau kita lihat dalam hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita boleh mengerti apa yang mau dilakukan dan harus dilakukan oleh bangsa Israel. Pada masa lalu kaum budak itu Bapak Ibu Saudara sekalian dalam perjanjian lama adalah kelompok masyarakat yang rentan mengalami tindak kekerasan baik secara fisik maupun mental pada waktu itu. Seorang budak adalah milik tuannya. Itu pada masa itu ya Bapak Ibu ya. Dia sama dengan barang, kepunyaan sang tuan yang dapat diberlakukan sesuka hati oleh tuannya atau majikannya. Tidak ada hukum negara yang melindungi hak mereka. Namun tidak demikian halnya dengan bangsa Israel. Mereka adalah umat Allah yang harus hidup sesuai dengan peraturan Allah. Dan disitulah letak keistimewaan umat Tuhan. Mereka harus mempraktekkan kasih. Ya, sekali lagi mereka harus mempraktekkan kasih kepada sesama. Apapun status dan golongan mereka. Seperti yang saya katakan tadi, makna dari ayat 26 dan ayat 27 bahwa seorang budak juga manusia, bukan barang kepunyaan tuannya. Sehingga tindak kekerasan terhadap budak laki-laki ataupun budak perempuan harus dihentikan.
dalam situasi kerusakan mata atau gigi yang dialami oleh seorang budak karena turut dianiaya sang tuang, maka mereka diberikan status kebebasan. Ya, itu ada dalam aturan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa sebuah status yang biasanya diberikan kepada seorang budak yang telah bekerja selama 6 tahun. Inilah bentuk keterpihakan Tuhan Allah terhadap kelompok yang lemah. Ya. Dan itu berarti umat Tuhan juga harus menunjukkan keberpihakan mereka kepada yang lemah. Dalam hal ini tadi dalam tanda kutip itu para budak. Itu wujud tindakan kasih kepada Tuhan melalui sesama. Nah, hal yang sama Bapak Ibu pernah dengar atau kita pernah tahu terjadi bahwa seorang presiden Amerika, Abraham Lincoln, yang menghapuskan perbudakan di Amerika. Dia pernah melakukan itu sehingga bagi dia itu tidak lagi perbudakan. Semua manusia punya hak yang sama diberlakukan sebagai manusia. Itu dia sempat dihapuskan hal seperti itu sehingga mereka mempunyai hak kebebasan. Ya, mereka bukan seperti barang yang bisa seenaknya dipakai lalu dibuang sesuai keinginan majikannya atau sesuai keinginan tuannya. Nah, sama halnya dengan cerita yang tadi Bapak Ibu, maka perbudakan itu bisa terjadi juga dalam hal apa saja. Kalau dalam konteks sekarang mungkin kita tidak lagi membuat orang lain menjadi budak ya, tetapi ada juga terjadi ya Bapak Ibu. Kalau dalam konteks sekarang itu bahasanya biasa-biasa saja, tetapi itu kadang-kadang perlakuan yang tidak adil. Contoh Bapak Ibu, misalnya kita punya pembantu kan, sering juga kita memperlakukan mereka seperti budak. Mereka tidak punya hak istirahat, bekerja 24 jam, bahkan kadang-kadang ditindas ya. Tidak memberikan kebebasan bagi mereka dan mereka harus mengikuti apa yang kita mau. Itu ya. Jadi konteks yang dialami pada zaman bangsa Israel itu juga terjadi pada masa kini, dan ini yang mau kita renungkan ya, yang mau Tuhan bilang atau peraturan yang terjadi bagi bangsa Israel dalam membebaskan hak seorang budak itu. Maka dalam kehidupan bermodern atau dalam kehidupan zaman kini mungkin ya contoh yang paling kecil seperti itu. Saya berharap kita yang sebagai orang percaya, kita sebagai keluarga Kristen yang memiliki kelebihan berkat dalam kesibukan kita itu, biasanya kita punya apa? Bahasa hari-hari apa? Asisten rumah tangga begitu ya. Mudah-mudahan kita tidak memperlakukan mereka seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ya. Artinya bahwa bagi kita sekarang ini kita harus punya pemikiran sebagai orang percaya, sebagai keluarga Kristen, bahwa semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Nah, perbedaannya adalah dia mencoba bekerja atau dia bekerja untuk sesuatu yang dia miliki. Ya, katakanlah seperti itu asisten rumah tangga, dan saya pernah lihat ada keluarga Kristen yang memperlakukan asisten keluarga itu tidak adil ya. Bahkan kadang-kadang dibentak-bentak, tidak dikasih makan, bahkan sering dikasih makan makanan yang sudah tidak bisa dimakan lagi. Saya percaya bukan itu yang terjadi dalam kehidupan bergereja. Ya, secara khusus gereja Protestan Indonesia bagian barat, dan lebih khusus lagi jemaat GPB Pasar Minggu tidak memperlakukan itu. Dan mari Bapak Ibu kita lihat apa yang menjadi pesan firman Tuhan yang singkat ini bagi kita untuk menghayati ya, bagaimana tema kita mengajak melindungi yang lemah itu ya. Mari kita lihat bahwa Tuhan menuntut kepatutan dan belas kasih dalam hidup bangsa Israel ya. Nah, sama juga di zaman modern ini juga kita seringkali yang tadi saya bilang terjadi perbudakan di mana-mana yang kuat mengeksploitasi pihak lemah baik secara ekonomi maupun secara politik. Banyak orang miskin dicuekin, bahasanya begitu ya. Banyak orang lemah dijebak sebagai buruh murah di negeri dalam industri prostitusi. Berbagai peraturan ini sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang negara kita.
Yang paling penting adalah menerapkan sikap menjaga kekudusan di hadapan Tuhan Allah sebagai dasar kepedulian dan tanggung jawab kita terhadap sesama dalam konteks kehidupan orang percaya. Nah, di tengah kondisi pelanggaran HAM di negara kita, orang Kristen harus betul-betul memelopori pemberlakuan yang tidak adil ini bagi orang yang lemah tadi. Ya. Yang kadang-kadang dianggap mereka adalah sampah masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang tidak memberikan sesuatu nilai dalam kehidupan masyarakat atau juga dalam kehidupan bergereja begitu. Nah, kita mulai memberlakukan keperpihakan kita tadi seperti Allah berpihak kepada orang-orang yang lemah dalam konteks pembaca kita pada budak tadi. Jadi mari kita menjadi orang Kristen yang berpihak kepada orang-orang yang lemah. Dengan cara seperti apa? Kita mulai dari lingkaran terkecil. Dari keluarga kita, gereja, lalu masyarakat. Saat ini Bapak Ibu, karena apa? Kita lihat bahwa saat ini jarak antara yang kaya dan yang miskin, yang berkuasa dan rakyat jelita, yang semakin memiliki akses tak terbatas dan yang tertinggal dalam segala situasi dan semakin melebar. Padahal Tuhan menempatkan kita, gereja, saudara dan saya. Ya, oma opa, jangan bilang kita udah usia begitu ya. Tapi kita terpanggil dan terutus. Tante om, anak-anak, gerakan pemuda, PKP, PKB, ya gitu ya, sebut tante om saja. Anak-anak ya. Tuhan menempatkan kita di dunia agar dapat hidup bersama dan saling bertemu satu dengan yang lain dalam hidup menghargai. Saat kebijakan negara atau institusi tidak memiliki hak, tidak memihak atau memberdayakan kaum lemah dan tertinggal, maka sistem hukum sebaik apapun tidak mungkin dapat menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya harapan orang yang tertindas dan lemah. Maka sebagai umat Tuhan, saudara dan saya dipanggil untuk berbelah rasa dengan sesama. Namun terkadang juga tidak menutup kemungkinan ada anak-anak Tuhan justru ikut menikmati keuntungan dari situasi penindasan yang terjadi. Itu kenyataan yang ada terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Sebagai umat Allah atau sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ikut serta berperan untuk memutuskan rantai penindasan tersebut dengan cara turut ambil bagian dalam aksi dan organisasi-organisasi masyarakat. Disitulah keistimewaan saudara dan saya. Gereja hadir menegakkan kebenaran dan keadilan, melindungi yang lemah. Karena bagi kita manusia sama di hadapan Tuhan. Lalu ada beberapa pelajaran sebelum kita, kalau ibadah ini usai, lalu kita akan tidur tentunya ya. Lalu apa yang menjadi pesan untuk masuk di hari esok? Yang pertama, di mata Tuhan manusia sama hakikatnya, sama derajatnya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Oleh karena itu semua mendapat perlindungan hukum yang sama. Semua orang, saudara dan saya sama di mata hukum dan sama di mata Tuhan. Yang kedua, menghargai sesama apapun statusnya harus diwujudkan dengan cara memperlakukan siapapun dengan penuh hormat tanpa memandang status sosial maupun kehidupan ekonomi. Begitu. Yang ketiga, menunjukkan kepedulian kepada kaum lemah merupakan wujud sikap hidup orang Kristen. Ya, jadi kalau kita tidak peduli lagi dengan orang lain atau kita tidak melindungi yang lemah, maka itu bukan wujud kita sebagai orang percaya. Ya, itu. Jadi kalau kita melindungi, menunjukkan kepedulian bagi kaum papa, kaum lemah, itu menunjukkan wujud dan sikap hidup orang percaya. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anak yang ada di rumah, oma opa, ya sebagai contoh tadi saya katakan asisten rumah tangga. Saya percaya jemaat GPB Pasar Minggu dan anak-anak Tuhan tidak memperlakukan begitu. Apa yang harus menjadi hak asisten kita harus diberikan. Toh begitu kan? Sebab ada juga diberikan setengah-setengah,
ada tidak pakai tenaga mereka 24 jam tanpa ada istirahat seperti budak. Janganlah ya. Kita orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus, maka kita harus hidup peduli terhadap orang lemah. Lalu kita harus punya pemikiran memandang sesama kita itu sama. Hanya berbeda karena dia membutuhkan pekerjaan itu dan kita membutuhkan dia sebetulnya itu. Jadi sama-sama saling membutuhkan itu ya. Jadi tidak ada karena dia pembantu atau dia asisten rumah tangga saya buat aja sesuka-suka hati begitu. Nggak bisa. Kalau kita lakukan itu maka itu bukan sikap kita sebagai orang percaya atau keluarga Kristiani. Sebab wujud kita sebagai orang percaya ada melindungi mereka yang lemah dan memihak kepada mereka yang terpapah dan miskin. Keempat, perlihatkan sikapmu, yaitu sikap menghormati sesama dimanapun kita berada sebagai bentuk hormat kita kepada Tuhan yang menciptakan mereka dan juga menciptakan kita. Ingat saudara-saudaraku bahwa menghargai sesama dengan segala keberadaan dan memperlakukan mereka dengan kasih merupakan salah satu wujud sikap hidup anak Tuhan yang bernilai bagi Tuhan. Melalui penjabaran kita bagi sesama antara lain memihak kepada mereka yang lemah, melindungi kepada mereka yang lemah dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Di tengah-tengah kekuatan COVID-19, kita semua merasakan pergumulan yang luar biasa kan? Saudara-saudara kita mengalami dampak yang luar biasa. Dirumahkan, tidak punya pekerjaan, hidup susah. Nah, bagaimana kita sebagai persekutuan gereja ini? Terima kasih untuk GPB Pasar Minggu melalui seluruh pelkat komisi dan tim diakonia bisa berbagi kasih itu bagi mereka yang mengalami dampak COVID. Itu salah satu wujud yang kita lakukan di tengah-tengah kekuatan COVID pandemi. Mari Bapak Ibu beristirahatnya di malam ini dan pesan firman Tuhan ini akan membentuk kehidupan kita yang baru lagi. Supaya hidup ke depan itu kita tetap peduli kepada orang lain, menghormati kepada orang lain, melindungi mereka yang lemah dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Disitulah nilai saudara dan saya hidup kita, hidup yang sangat berarti bagi Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita, oma opa, tante om, anak-anak sekalian. Amin. Hai umat Tuhan, jalikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Mari saudara sekalian, kita sehati masuk dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa.
Syukur kami kepadamu Tuhan adalah bahwa ketika kami memahami siapa kami dan apa yang harus kami lakukan bagi Tuhan melalui sesama. Sebab ketika kami berkarya untuk kehidupan ini, tentunya tidak sia-sia. Karena kami memahami sungguh bahwa kehidupan yang Tuhan berikan harus punya nilai di hadapan Tuhan dalam penjabaran atau mewujudkan bagi sesama. Terima kasih firman-Mu ini mengajarkan kami dan menginspirasi kami sebagai umat Allah bahwa ketika orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang terpapah tidak berdaya karena diperlakukan oleh orang-orang yang merasakan hidup lebih baik, hidup di mana mereka berpikir itu punya mereka, maka kami ada sebagai gereja-Mu, kami ada sebagai umat-Mu. Kami boleh melayani mereka sebagai bagian dari ucapan syukur kami kepada Tuhan bahwa mereka pun adalah sesama manusia yang punya nilai bagi Tuhan karena mereka makhluk yang termulia diciptakan oleh Tuhan. Dan kami sebagai umat-Mu, sebagai orang percaya hidup berbela rasa dengan kasih terhadap sesama. Supaya kami mampu hidup menghargai orang lain, melindungi mereka yang lemah, menegakkan kebenaran dan keadilan. Itulah hidup kami yang Tuhan mau punya nilai bagi Tuhan melalui penjabaran hidup kami di setiap pijakan kaki kami, di pasar, di kantor, di lingkungan, dan di setiap tempat yang kami ada. Maka biarkanlah firman ini mampu untuk merubah sikap kami kalau tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang kami buat selama ini, kami menutup mata dan telinga bagi orang lain yang berteriak ketidakadilan, yang berteriak tentang kehidupan yang miskin dan papah, yang berteriak karena dampak kekuatan COVID-19. Tapi dengan firman Tuhan malam ini, maka kami mau melakukan sesuatu, berbagi, berbela rasa dengan orang-orang yang lemah, dan kami mampu melindungi mereka dengan sikap hati kami yang penuh kasih. Kami boleh berpihak sebagaimana keperpihakan Tuhan kepada para budak orang yang lemah, maka kami juga berpihak kepada mereka yang lemah, melindungi mereka yang lemah dengan kehidupan nyata kami. Terima kasih Tuhan karena kami boleh bersyukur kekuatan COVID-19 di mana berdampak pada saudara-saudara kami dalam persekutuan GPB Jemaat Pasar Minggu. Kami semua terhisap dalam satu kasih, satu cinta, dan kami boleh berbagi itu dengan kasih kami melalui pelayanan Pelkes. Kiranya itu punya nilai dan kami semua akan keluar dari keluarga kami, masuk dalam lingkungan dan masyarakat, dan kami mampu berbela rasa dan berbagi kasih dengan orang lain dan sesama. Sebab itu wujud dari ucapan syukur kami, dan kami berkarya tentunya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena itu kami mau berdoa Bapa, ketika tubuh ini letih dan lelah, kami bersyukur kami ada beribadah bersama sebagai ibadah keluarga. Sekalipun hanya online, tapi kami berterima kasih Tuhan, penjagaan-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami. Maka kami berdoa bagi persekutuan Jemaat GPB Pasar Minggu. Kami semua ada dalam genggaman dan pelukan Tuhan yang memberikan kami ketenangan dan kenyamanan untuk menikmati kehidupan ini. Kami berdoa untuk Pelkat Komisi, kami berdoa untuk semua presbiter, para pelayan firman dan sakramen, ketua majemaat dan pendeta jemaat. Kami berdoa untuk pelaksana harian majemaat, dan semua kami yang terpadu bersama dalam satu kasih, satu cinta, dan satu penanggung jawab. Bagi karyawan-karyawati, bahkan secara khusus bagi multimedia, dan juga mereka yang bersama-sama dengan TPG menyiapkan segala sesuatu terkait dengan peribadatan secara online. Terima kasih untuk anak-anak-Mu ini Tuhan. TPG, Multimedia, dan Inforkom yang bekerja bagi Tuhan. Syukur kepada Tuhan untuk mereka yang memahami sungguh bahwa apapun yang mereka lakukan, sekalipun mereka letih dan lelah,
Tapi Tuhan memperhitungkan semuanya itu bagi pribadi mereka, bagi keluarga mereka, bagi orang tua mereka, bagi anak-anak mereka. Dan jeripaya mereka tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu ini. Ya Bapa, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam kondisi yang tidak nyaman karena situasi ekonomi, karena sakit dan penyakit. Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan dan penyembuhan. Bagi orang tua yang telah lanjut usia, bagi anak-anak piatu yang piatu para duda dan janda, sukacita Tuhan anugerahkan supaya di tengah-tengah kondisi yang kami alami, kami tetap bersukacita dan bersyukur. Seluruh program kerja kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, kami punya tanggung jawab berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami. Kami berdoa untuk DKI secara khusus, gubernur dan seluruh jajarannya. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden dan seluruh jajarannya, para menteri dan instansi-instansi pemerintah yang terkait. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh muka bumi, Persekutuan Gereja Indonesia dan Gereja Persekutuan Indonesia bagian Barat, mulai dari tingkat sinodal sampai ke pos-pos pelayanan. Dalam seluruh karya kami, biarkanlah kami terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa kekuatan COVID-19 ini juga berdampak pada negara-negara luar. Maka kami berdoa ada saat dan waktu Tuhan, maka COVID ini akan berlalu secara khusus bagi bangsa negara kami, supaya kami boleh menikmati kehidupan yang normal seperti biasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam terus menyelubungi kami dan kami akan beristirahat. Kami tetap ada dalam rencana-Mu Tuhan. Dan kami boleh istirahat, kami bangun dalam kekuatan yang baru kembali untuk melanjutkan tugas dan karya kami. Dan semua pada bermuara pada kemuliaan Tuhan. Dengarkanlah semua ucapan syukur anak-anak-Mu. Dan mereka yang terbeban oleh kehidupan ini. Dalam seruan dan doa mereka kepada Tuhan pribadi, keluarga dan rumah tangga. Didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan seturut kehendak-Mu. Sehingga kami tetap berlimpah dalam berkat Tuhan. Dan menikmati kehidupan ini dalam ucapan syukur. Di dalam kasih anugerah Tuhan kami pun semua mengalami pengampunan dosa atas seluruh pelanggaran dan kesalahan kami yang kami buat terhadap Tuhan dan sesama, pikiran, perasaan dan perkataan. Dalam kelayakan dan itulah kami boleh menyapa Engkau sebagai Bapa dan kami meletakkan doa syukur dan syafaat ini di altar Tuhan yang kudus dengan doa yang paling sempurna yang Tuhan ajarkan bagi kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kini saatnya dengan penuh syukur kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Berikanlah dengan mengingat firman Tuhan di dalam perjanjian baru 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8 dan 9 yang menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang-orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening bank tertera di layar, atau setor langsung ke kantor GPIB Pasar Minggu setiap hari kerja. Tuhan Memberkati saudara dan persembahan saudara.
Tuhan dari Kidung Jemaat 291, bait 1 dan 3. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Saudara-saudaraku, mari berdiri untuk membawakan persembahan kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memberikan apa yang kami miliki, tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan bagi hidup kami. Berkatilah Tuhan pemberian kami ini untuk menjadi berkat bagi pengembangan spiritual gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan persembahan ini. Amin. Iya, saudara-saudaraku, oma, opa, tante, om, adik-adik, anak-anak sekalian, kita akan mengakhiri ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Tapi amanat pengutusan mengingatkan kita bahwa kebenaran firman Tuhan telah kita dengarkan bersama. Karena itu, jadikanlah hidupmu menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, sehingga janji Tuhan tetap menyertai kita sampai kesudahan alam. Kita nyanyikan bersama dari pelengkap Kidung Jemaat 185, bait 1 dan bait yang keempat, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.